Salam baik dan bahagia selalu buat sahabat channel kisah dan cerita histori. Semoga menghibur. Yuk kita mulai historinya. Pada suatu ketika, sebelum segala sesuatu tercipta, tidak ada yang bisa dibayangkan oleh pikiran manusia. Sebuah kegelapan tak terhingga yang menghimpun segala yang ada dan yang tidak ada. Ruang ini tak tampak, dan waktu hanya sebuah bayang-bayang yang belum lahir. Semesta, yang kita kenal dengan segala fenomena bintang, planet, dan kehidupan, belum ada. Bahkan ruang itu sendiri pun tidak ada. Namun, di dalam keheningan itu, ada potensi yang tersembunyi. Sebuah potensi yang begitu kuat, namun tak berbentuk. Seperti benih yang terpendam dalam tanah, potensi ini menunggu momen yang tepat untuk tumbuh. Apa yang terjadi dalam kegelapan ini adalah misteri yang abadi. Sebuah kekosongan yang dipenuhi dengan energi yang tak terhingga, yang perlahan mengumpulkan kekuatan untuk menciptakan segala sesuatu. Seiring berjalannya waktu, yang sebenarnya belum ada pada saat itu, keheningan itu mulai berguncang. Pergerakan yang kecil namun penuh potensi mulai muncul. Pada saat ini, ada getaran yang begitu kecil namun sangat bermakna. Sebuah titik yang tak tampak, yang berisi segala kemungkinan yang akan membentuk dunia ini. Titik ini disebut sebagai singularitas. Dalam titik itu, semua hal yang kita kenal dalam semesta ini terkandung dalam bentuk yang sangat rapat, padat, dan tak terpisahkan. Singularitas ini, seperti hati yang berdenyut dalam keheningan, mulai berkembang. Begitu besar dan begitu padat, titik tersebut berisi segala bentuk energi, materi, dan waktu yang belum terlahir. Ia mulai memanjang, berkembang, dan membesar tanpa henti. Kekuatan yang luar biasa meledak dari titik itu, menciptakan ruang dan waktu dalam satu ledakan yang luar biasa. Inilah yang dikenal dengan nama Big Bang, sebuah ledakan yang memulai semuanya. Ledakan ini bukanlah ledakan yang biasa. Ia bukanlah suara yang terdengar atau api yang membakar. Sebaliknya, itu adalah ledakan yang membentuk ruang itu sendiri, menciptakan segala sesuatu yang ada di dalamnya. Dalam sekejap, ruang ini mulai terbentuk. Seperti langit yang mengembang tanpa batas, semesta ini pun terbuka dan berkembang, dan segala yang ada di dalamnya pun ikut berkembang. Disinilah, bagi sebagian orang, cerita tentang asal mula kehidupan dimulai. Dalam ledakan yang memekakan telinga ini, tercipta elemen-elemen dasar yang akan membentuk bintang, planet, dan kehidupan. Atom-atom pertama terbentuk, mengambang di ruang yang baru tercipta. Matahari pertama mulai bersinar, mengeluarkan panas dan cahaya yang memberi kehidupan bagi dunia yang tak tampak ini. Namun, kehidupan itu sendiri belum ada. Semua itu baru saja dimulai, dan ruang ini, yang awalnya kosong dan tak terjamah, kini berisi potensi yang tak terhitung jumlahnya. Di dalam kegelapan itu, tidak ada yang tahu bagaimana kehidupan akan muncul, atau dari mana kehidupan itu berasal. Semua itu hanyalah sebuah kemungkinan yang menunggu waktu untuk terjadi. Dalam perjalanan panjang yang tak terlihat oleh mata manusia, bintang-bintang yang terlahir dari energi Big Bang mulai membentuk galaksi. Galaksi-galaksi ini berputar dan bergerak di sepanjang ruang yang tak terbatas. Mereka bertumbuh, berkembang, dan bertabrakan satu sama lain, menciptakan lebih banyak bintang, planet, dan unsur-unsur yang akan membentuk dunia baru. Begitu banyak kekuatan yang saling berinteraksi, tetapi semuanya berpadu untuk menciptakan sesuatu yang lebih besar, yang lebih indah, semesta yang kita kenal hari ini. Namun, meskipun semesta ini terus berkembang dan menjadi lebih kompleks, ada satu pertanyaan besar yang masih tersisa. Mengapa ruang ini terbentuk? Apa yang mendorong titik singularitas itu untuk meledak dan menciptakan semesta ini? Adakah tujuan dalam segala pergerakan ini?
Atau semua ini hanyalah sebuah kebetulan dalam keheningan yang tak terjelaskan? Mungkin, jawabannya terletak pada ketidakpastian itu sendiri. Ruang ini bukanlah sesuatu yang bisa dipahami sepenuhnya oleh pikiran kita. Ia adalah hasil dari suatu kekuatan yang jauh lebih besar dari kita, dan dalam kekuatan itulah semesta ini terlahir. Keheningan yang ada sebelum segala sesuatu ada, bukanlah sebuah kekosongan, melainkan sebuah ruang potensial yang penuh dengan kehidupan yang belum terungkap. Inilah rahasia terbesar dari semesta, bahwa segala sesuatu yang ada, termasuk ruang dan waktu itu sendiri, muncul dari ketidakpastian. Dan begitu, dalam kekosongan yang tak terhingga, semesta mulai terbentuk. Sebuah perjalanan panjang menuju kehidupan, menuju makna, dan menuju pemahaman yang mungkin tidak akan pernah tercapai. Namun, mungkin itu bukanlah hal yang paling penting. Yang lebih penting adalah perjalanan itu sendiri, dan bagaimana kita sebagai bagian dari semesta ini menemukan makna dalam ruang yang telah tercipta. Saat semesta mengembang, ruang itu terus berkembang tanpa henti. Dari ledakan besar yang memulai perjalanan ini, muncul energi yang memancar, menciptakan bintang-bintang yang bersinar terang. Dengan cahaya yang menggapai kedalaman ruang, bintang-bintang ini tak hanya memberikan sinar, tetapi juga membentuk elemen-elemen yang lebih kompleks. Dalam setiap ledakan dan pembentukan bintang, unsur-unsur kimia yang lebih berat terbentuk: karbon, oksigen, nitrogen, unsur-unsur yang nantinya akan menjadi bahan baku kehidupan. Salah satu bintang, yang kita kenal sebagai matahari, lahir di tengah semesta yang penuh dengan potensi ini. Sekitar matahari, planet-planet mulai terbentuk. Mereka terhimpun, saling berputar dalam tarian kosmik yang tak terputuskan. Dari debu-debu yang melayang, planet-planet ini mulai memiliki bentuk. Sebagian besar planet berada dalam ruang kosong yang sepi, tetapi ada satu planet kecil yang berada di zona yang sempurna untuk mendukung kehidupan, Bumi. Bumi adalah planet yang memiliki kondisi yang begitu khas. Di atas permukaannya, suhu yang seimbang, atmosfer yang melindungi, dan air yang melimpah. Tidak seperti planet lain yang mengitari matahari, Bumi memiliki kombinasi yang sempurna untuk menumbuhkan kehidupan. Tidak ada yang tahu mengapa Bumi dipilih, atau apakah ini sebuah kebetulan. Namun, Bumi menjadi saksi pertama dari sebuah perjalanan panjang kehidupan yang lahir dari ruang yang telah tercipta. Di dalam atmosfer Bumi, dengan sinar matahari yang terus menyinari, kehidupan pertama mulai muncul. Pada awalnya, kehidupan ini berupa organisme yang sangat sederhana, mikroorganisme yang hanya dapat hidup di lingkungan yang sangat terbatas. Tetapi, kehidupan yang tampaknya tak penting ini menyimpan potensi yang luar biasa. Begitu mikroorganisme ini berevolusi, mereka mulai berinteraksi dengan lingkungan mereka, memanfaatkan energi dari matahari, dan mengubah bahan-bahan kimia di sekitarnya menjadi senyawa yang lebih kompleks. Dari sini, kehidupan mulai berkembang. Tahun demi tahun, dan jutaan tahun pun berlalu, kehidupan di Bumi berkembang dengan sangat cepat. Organisme yang tadinya hanya berupa sel tunggal berkembang menjadi bentuk kehidupan yang lebih kompleks. Dari tumbuhan yang tumbuh di daratan, hingga hewan yang mulai merayap, terbang, dan berenang di laut. Kehidupan yang sederhana itu perlahan-lahan berubah menjadi sesuatu yang sangat beragam, memunculkan banyak spesies yang saling berinteraksi dalam ekosistem yang sangat rumit. Namun, di tengah perkembangan kehidupan ini, ada satu hal yang tetap tak berubah: ruang. Ruang yang terbentuk setelah ledakan besar itu terus berkembang, terus mengembang, dan terus memberi kesempatan bagi kehidupan untuk tumbuh. Tapi seiring dengan berkembangnya kehidupan, ada pula tantangan yang datang. Perubahan iklim, pergerakan benua, dan bencana alam adalah bagian dari perjalanan kehidupan ini. Di setiap ujian, ruang ini terus mengajarkan kita untuk beradaptasi, untuk tumbuh lebih kuat,
dan untuk menemukan keseimbangan. Namun, ruang bukan hanya tentang fisika dan geografi. Ia juga menyentuh jiwa kita. Setiap bagian dari alam semesta ini, dari langit yang luas hingga lautan yang dalam, menciptakan ruang bagi manusia untuk merenung, mencari makna, dan mengembangkan dirinya. Manusia, yang kini hadir di planet ini, merupakan bagian dari semesta yang jauh lebih besar. Kehidupan manusia tidak hanya dipengaruhi oleh hukum-hukum fisika yang mengatur ruang, tetapi juga oleh ruang-ruang yang lebih dalam, ruang mental dan spiritual yang turut membentuk perjalanan hidup kita. Ketika manusia pertama kali muncul di bumi, mereka merasa bahwa mereka adalah bagian dari alam semesta yang jauh lebih besar. Mereka merasakan keajaiban dari bintang yang bersinar di malam hari, gunung yang menjulang tinggi, dan lautan yang luas. Mereka melihat semesta ini sebagai tempat yang penuh dengan misteri, sebuah ruang yang luas dan tak terbatas, yang bisa dijelajahi dan dipahami lebih dalam. Dan seiring berjalannya waktu, manusia mulai mencoba memahami ruang ini, mencoba untuk mencari tahu bagaimana semesta ini bekerja, dan apa yang menjadi tujuan dari segala hal yang ada di dalamnya. Namun, meskipun manusia berusaha untuk memahami semesta, ada satu kenyataan yang tak bisa dihindari, kita hanyalah bagian kecil dari ruang yang sangat besar. Kita adalah makhluk yang hidup dalam satu sudut kecil di alam semesta yang luas ini. Kehidupan manusia, meskipun penting bagi kita, hanyalah sekejap dalam rentang waktu semesta yang tak terhingga. Namun, dalam keterbatasan waktu ini, kita memiliki kesempatan untuk mencari makna, untuk memahami ruang ini lebih dalam, dan untuk membuat perbedaan. Disinilah perjalanan kita sebagai manusia dimulai. Di ruang yang telah terbentuk ini, kita memiliki kesempatan untuk menciptakan perubahan, untuk mencari pemahaman, dan untuk merasakan keajaiban dari kehidupan itu sendiri. Dan meskipun ruang ini terasa sangat besar dan tak terbatas, kita memiliki kekuatan untuk beradaptasi, untuk tumbuh, dan untuk menciptakan ruang-ruang baru dalam diri kita. Seperti bintang-bintang yang terus bersinar di langit malam, kita pun dapat menemukan cahaya kita sendiri di tengah semesta yang luas ini. Kehidupan, seperti semesta itu sendiri, tidak akan pernah berhenti berkembang. Setiap perubahan yang kita alami, setiap langkah yang kita ambil, adalah bagian dari ruang yang terus berkembang ini. Kita adalah makhluk yang hidup dalam ruang, tetapi ruang juga hidup dalam kita. Dalam pencarian kita akan makna, kita berlayar melalui ruang yang tak terhingga, berharap untuk menemukan tujuan dalam perjalanan ini. Dengan semakin dalamnya manusia memahami ruang, mereka mulai menyadari bahwa semesta ini lebih dari sekadar tempat tinggal. Semesta bukan hanya sebuah ruang kosong yang menunggu untuk diisi, melainkan sebuah ruang yang penuh dengan potensi dan makna yang tersembunyi. Dari kekosongan yang sebelumnya tak terbayangkan, kehidupan mulai muncul, dan dari kehidupan itu, manusia belajar untuk menemukan tujuan dan makna yang lebih besar. Inilah yang membuat perjalanan kita begitu istimewa. Seiring dengan berkembangnya ruang, kita juga berkembang. Manusia pertama kali memandang ruang sebagai sesuatu yang terbatas, sebuah lingkup yang harus dijelajahi dan dimengerti. Mereka membangun peradaban dengan membagi ruang menjadi wilayah yang bisa mereka kuasai dan kendalikan. Dari gua-gua di zaman prasejarah hingga kota-kota besar masa kini, ruang telah menjadi tempat di mana manusia berinteraksi, bertumbuh, dan berkembang. Tetapi, seiring berjalannya waktu, manusia mulai sadar bahwa ada lebih dari sekadar fisik ruang yang mereka huni. Ada ruang yang lebih dalam, yang tidak tampak dengan mata, namun mengatur kehidupan mereka, ruang spiritual dan emosional. Ruang-ruang ini tak bisa diukur dengan alat ukur biasa. Mereka adalah ruang-ruang dalam pikiran dan hati, ruang yang memberi arti pada setiap langkah kehidupan kita. Disinilah makna dari ruang semesta kita mulai ditemukan. Setiap pengalaman, setiap pertemuan,
dan setiap pemikiran adalah bagian dari ruang yang lebih besar. Begitu juga dengan setiap perasaan dan perenungan kita yang mendalam. Semua ini adalah ruang yang tak terhingga, yang berputar dalam diri kita, memengaruhi cara kita berpikir, bertindak, dan berinteraksi dengan dunia di sekitar kita. Di dalam perjalanan ini, ruang yang kita huni bukanlah tempat yang statis. Seperti semesta yang terus mengembang, ruang kita pun terus berkembang seiring waktu. Kita, sebagai bagian dari semesta, belajar untuk beradaptasi dengan perubahan dan tumbuh bersama dunia di sekitar kita. Manusia tidak hanya diberi ruang untuk hidup, tetapi juga diberi kesempatan untuk mengisi ruang itu dengan ide-ide, karya, dan kebijaksanaan yang akan membawa perubahan. Setiap tindakan manusia, baik yang kecil maupun besar, adalah cara kita berinteraksi dengan ruang ini. Ketika kita mencintai, kita memberi ruang bagi perasaan itu untuk tumbuh. Ketika kita berbuat baik, kita menciptakan ruang positif yang memengaruhi orang lain. Ketika kita belajar, kita mengisi ruang pikiran kita dengan pengetahuan yang memberi kita kekuatan untuk bertumbuh. Dan ketika kita bermimpi, kita menciptakan ruang imajinasi yang membawa kita menuju kemungkinan-kemungkinan tak terbatas. Ruang semesta ini tidak hanya tentang tempat, tetapi juga tentang waktu. Waktu adalah elemen lain yang mengisi ruang ini. Dalam perjalanan panjang semesta, waktu mengalir dan membentuk segala sesuatu. Setiap detik yang berlalu adalah kesempatan baru untuk menciptakan sesuatu yang berarti. Setiap peristiwa yang terjadi dalam hidup kita adalah bagian dari perjalanan waktu yang lebih besar. Oleh karena itu, kita harus menggunakan waktu yang kita miliki dengan bijaksana. Waktu adalah ruang yang tak terhingga, dan setiap pilihan yang kita buat adalah cara kita mengisinya dengan makna. Namun, dalam kesibukan mencari makna dalam hidup, seringkali kita lupa untuk berhenti sejenak dan merenung. Dalam dunia yang terus bergerak ini, kita terjebak dalam arus kehidupan yang tak pernah berhenti. Tetapi, jika kita bisa belajar untuk menyelami kedalaman ruang ini dengan penuh kesadaran, kita akan menemukan bahwa setiap momen adalah bagian dari keseluruhan perjalanan semesta yang lebih besar. Kita akan mulai melihat bahwa dalam setiap detik yang berlalu, ada keindahan dan keajaiban yang menanti untuk ditemukan. Ketika kita memahami bahwa kita adalah bagian dari semesta yang lebih besar, kita mulai menyadari betapa kecil dan tak berarti kita di hadapan ruang yang tak terbatas ini. Namun, justru dalam kesadaran itu, kita menemukan kekuatan kita. Karena meskipun kita kecil, kita memiliki kemampuan untuk mempengaruhi ruang yang kita huni. Setiap tindakan kita, setiap pemikiran kita, setiap perasaan kita, adalah bagian dari tarian kosmik yang menciptakan dunia kita. Kita, sebagai makhluk hidup, diberi kesempatan untuk berkontribusi pada semesta ini dengan cara yang unik. Begitu pula dengan segala ciptaan Tuhan yang ada di sekitar kita, bintang-bintang yang jauh di langit, laut yang tak berujung, gunung-gunung yang kokoh, hingga kehidupan yang mengalir di setiap sudut bumi, semua itu memiliki peran dalam melengkapi keseluruhan ruang semesta ini. Setiap elemen berkontribusi pada keselarasan yang tak tampak oleh mata, tetapi bisa dirasakan dalam setiap napas kehidupan. Kita semua, dalam segala keterbatasan kita, adalah bagian dari harmoni yang lebih besar ini. Ruang yang terbentuk bukanlah ruang kosong, melainkan ruang yang penuh dengan kehidupan, potensi, dan makna. Ketika manusia menyadari bahwa mereka adalah bagian dari semesta yang lebih besar, mereka mulai melihat ruang dengan cara yang berbeda. Bukan hanya sebagai tempat untuk hidup, tetapi sebagai kesempatan untuk tumbuh, berkembang, dan memberi kontribusi. Mereka belajar untuk mengisi ruang ini dengan cinta, kebaikan, dan kebijaksanaan yang tak hanya memberi manfaat bagi diri sendiri, tetapi juga bagi dunia dan semesta itu sendiri. Dan akhirnya, kita sampai pada pemahaman yang paling dalam,
semesta ini tidaklah hanya sebuah ruang yang besar. Ia adalah ruang yang penuh dengan kemungkinan, yang memberikan kesempatan kepada setiap makhluk untuk tumbuh, berubah, dan memberi makna. Dari kekosongan yang tak terhingga, kita muncul untuk berinteraksi dengan ruang ini, untuk mengisinya dengan tindakan yang penuh makna. Dengan demikian, semesta dan ruang yang kita huni bukanlah sesuatu yang bisa dipahami sepenuhnya, tetapi sebuah perjalanan yang terus berlanjut, penuh dengan keajaiban yang menanti untuk ditemukan.